Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fira dengan NIM B1C1259098. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Excel. Langsung saja. Dalam tab menu Microsoft Excel ada file, beranda, sisipkan, gambar, tata letak halaman, rumus, data, peninjauan, tampilan, dan bantuan. Dalam file itu bisa membuka atau buku kerja kosong, membuka dokumen, menyimpan yang baru saja kita buat, ekspor, bagikan, dan lain-lain. Dalam menu beranda ada papan klik, yaitu ada potong, ada salin, dan ada tempel, dan ada menyalin gaya performatan dari sel lain. Di sini selanjutnya ada font. Di sini ada untuk segala atau berbagai jenis font. Misalnya saya menggunakan Times, dan ini untuk jenis ukuran untuk fontnya. Ini untuk memperbesar dan ini untuk memperkecil. Ini untuk cetak tebal huruf, ini cetak miring huruf, dan ini untuk memberikan garis bawah pada teks, dan ini untuk memberikan batas-batas pada sel, misalnya batas bawah, batas atas. Ini untuk memberikan warna pada sel, dan ini untuk memberikan warna pada teks. Selanjutnya ada peralatan. Di peralatan ada rata atas, rata tengah, rata bawah, rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Dan selanjutnya itu ada orientasi yang berfungsi untuk memutar arah teks, misal miring, vertikal. Dan selanjutnya itu ada wrap teks. Wrap teks ini kayak untuk pisahkan teks otomatis atau membungkus teks agar tetap dalam satu sel. Dan ini gabung dan tenangkan, yang biasa disebut dengan merge and center, yaitu untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu dan menengahkan teks. Selanjutnya itu ada angka. Dalam angka itu ada mata uang, persen, desimal. Ini untuk menambahkan desimal, ini untuk menambahkan desimal, dan ini untuk mengurangi desimal yang biasa kita sebut juga sebagai pembulatan. Selanjutnya ada gaya. Gaya itu di sini ada pemformatan bersyarat, format sebagai tabel, dan gaya sel. Format sebagai tabel itu untuk membuat tabel secara otomatis dan lebih rapi lagi. Dan gaya sel ini berfungsi untuk memberikan warna, berguna untuk memberikan atau menonjolkan data penting di lembar pada sel. Selanjutnya ada sel. Sisipkan, yaitu menambahkan sel. Di sini ada menambahkan sel, menambahkan baris, menambahkan kolom, dan menambahkan lembar atau kolom baru.
Di sini hapus sel, hapus baris, hapus kolom, hapus lembar atau kolom. Selanjutnya di sini ada pengeditan. Pengeditan itu ada zoom atau biasa kita zoom biasa kita sebut juga untuk menjumlahkan. Di sini ada isi, di sini ada bersihkan atau menghapus yang ada di sel atau hapus kayak formatan, konten dan sebagainya. Di sini ada urutkan dan filter, yaitu mengurutkan misalnya dari A sampai Z ke A, atau memfilter data. Di sini ada temukan dan pilih, yaitu mencari tes dan menggantinya. Selanjutnya kita ke menu sisipkan. Di sini kita mengubah data menjadi tabel. Sini ilustrasi, menambahkan atau menyisipkan gambar. Di sini ada grafik. Di sini kita bisa membuat berbagai macam grafik. Selanjutnya di sini juga ada simbol. Nah, menu selanjutnya itu ada gambar. Di sini kita bisa menggambar. Nah, kita langsung saja ke halaman. Di sini ada warna, font, efek. Nah, di sini juga ada penyetelan halaman. Nah, di sini ada kayak menentukan marginnya, orientasinya, apakah dia horizontal atau apakah dia portrait atau landscape. Di sini ukuran. Di sini ada cetak, pemisah, latar belakang, judul cetakan. Ada skala agar pasnya, tinggi, lebar skalanya. Sini opsi lembar, tampilan, dan di sini ada yang akan diatur. Langsung saja di sini juga ada rumus. Di sini ada sisipkan fungsi, membuka daftar fungsi. Sini jumlah, yang ini. Di sini juga ada baru digunakan, keuangan, logika, teks, tanggal dan waktu, pencarian dan referensi, matematika, dan trik, fungsi lainnya. Selanjutnya di sini juga ada nama yang ditetapkan. Di sini juga ada ini audit, rumus, perhitungan, dan sortians. Selanjutnya ada menu data. Nah, dalam data ini ada dapatkan dan data transformasi, ada query dan koneksi, urutkan dan filter, alat data, perakhiran, dan analis. Kita ada data analis. Selanjutnya itu ada peninjauan. Dalam peninjauan itu ada pemeriksaan ejaan, yaitu ejaan ABC. Ini ada aksesibilitas, bahasa, perubahan, komentar, catatan, dan lindungi, dan juga ada sembunyikan tinta. Selanjutnya ada tampilan. Di sini normal, pratinjau, pemisah halaman, tata letak halaman, tampilan custom, garis kiri, bila rumus, judul, zoom, ini, dan ini buku zoom. Ini adalah jendela baru, atur semua, bekukan panel. Ini yang untuk bekukan sel. Misalnya kita membuat tabel dan baris dan kolom, ada yang kita bekukan. Nah, ini pindah jendela dan makro. Di sini ada bantuan. Inilah dia. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh sedikit. Langsung saja, misal di sini sini saya
di sini satuan itu harga. Maaf, ini sepertinya typo. Sini satuan itu kayak saya harga penggarisnya itu 6.000, harga buku 5.000, harga pulpen 4.000. Nah, terjualnya itu dalam semingguan ini misalnya 23, 30, 50. Nah, di sini font yang kita pakai itu anggap kita akan mengubah jenis fontnya, kita pakai Times New Roman dan kita akan memblok ini dan kita cetak tebal. Kita bisa cetak miring, tapi di sini saya tidak pakai cetak miring. Dan sini kita bisa beri warna pada teks, misalnya kita warna hitam. Dan di sini kita bisa berikan sel atau tabel. Ini saya pilih ini untuk memberikan warna pada sel. Saya pilih warna biru. Kita blok terlebih dahulu. Pilih OK. Sini kita juga pakai rata tengah. Dan ini kita beri ini dan ini misalnya di sini ada nah di sini tidak kelihatan, jadi kita buat war teks. Nah, ini gunanya. Inilah kegunaan dari ini. Nah, untuk ini tuh contohnya kayak gini. Untuk yang sudut berlawanan. Nah, ini gunanya untuk memperlebar, mengecilkan sel. Saya akan mengubah jadi mata uang. Dan ini saya akan menggabungkan sel seperti yang saya jelaskan tadi. Sini ada format. Nah, ini yang sebelum itu ini sisipkan kegunaannya itu kayak gini. Anggaplah kita ke sini. Sisipkan ini untuk sisipkan sel. Geser ke bawah. Ini hanya untuk satu sel dan ini untuk sisipkan satu baris. Dan ini untuk satu kolom. Nah, ini untuk menghapus sel, geser ke atas. Nah, dia akan kembali. Juga kita bisa gunakan untuk menghapus kolom. Format teks juga berfungsi untuk misalnya
Tapi ini lebar kolomnya itu anggaplah 20. Dia kan begini. Atau sel ini kita format dua-duanya untuk memberikan lebar yang sama. Dia memiliki lebar yang sama tanpa beda 1 cm pun. Selanjutnya tinggi baris juga ada, misalnya kita ganti 20 juga, jadinya akan seperti ini. Di sini mesh centernya itu ada 4. Saya akan menjelaskannya lebih rinci, yaitu gabung dan ketengahkan. Nah, ini yang saya gunakan tadi ini, yaitu gabung dan ketengahkan. Kita gabungkan beberapa sel, lalu tesnya secara otomatis ke tengah. Nah, kalau kita menggunakan ini, jadinya akan seperti ini. Lebih jelasnya, saya akan membuat contoh di sini. Misalnya anggaplah saya membuat sudah itu, atau saya gunakan sel saya dengan ini. Dia kan kayak ini, menggabungkan beberapa sel. Dia akan memisahkan lagi. Lalu setelah itu, selanjutnya saya akan, nah di sini di bawah sini ada lembar 1, yaitu lembar kerja 1. Ini tuh kalau di sini ada lembar 1, kita tambahkan menjadi lembar 2. Ini 11, 12 dengan nomor halaman di Word. Nomor 1. Anggaplah ini halaman 1, ini halaman 2. Di sini tadi yang bagian tampilan ada bekukan panel. Nah, di sini misalnya saya akan bekukan ini. Sini. Nah, ini yang bagian judul, bagian ini dan ini akan tetap atau buku. Jadi yang memiliki yang nanti banyak data, saya scroll begini akan tahu ini bagian satuan dan bagian terjual tanpa ada terkecoak atau maaf, ini cocok untuk yang banyak mengelola data. Jadi dia tidak akan terkecoak atau salah memasukkan bagian data. Ini juga bisa, atau cuman bagian samping ini kita pilih ini, juga ini cuma bagian ini. Setelah bekukan, kita bisa mencairkan ini, jadi dia sudah cair. Nah, di sini kita buat data selanjutnya. Anggaplah kita mengambil data yang tadi yang saya jelaskan, kita buat ini. Baik, kita buat ini. Ini saya akan membuat judul. Ini nomor
12 bulan, jadi kita buat 2. Sini nomor dan nomor ini. Sini kita buat 12 tabel karena ada 12 bulan. Jadi pertama itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. OA misalnya kita isi
itu kita buat grafiknya itu di sini. Sini saya akan membuat grafik. Sini saya blok terlebih dahulu. Sisipkan pilih grafik. Saya pilih kolom 3D, sesuaikan. Di sini kita bisa pilih berbagai macam grafik. Ada kolom, ini baris, sama ini, ada pay, ada batang, area, ini saham, radar, dan banyak lagi. Dan saya akan memilih baris. Dan jadi ini sudah selesai. Mungkin hanya itu dari saya. Jika ada kesalahan